Baik-baik saja loh, Iya. Selama seminggu ini loh, kegiatannya bagaimana? Wah, kegiatannya banyak. Mengajar di sekolah, di rumah bersama anak-anak loh. Ada nggak godaan loh untuk malas? Ada sih banyak loh, tapi kita tidak boleh tergoda. Itu adik-adik. Kita harus berani tampil beda sebagai anak Tuhan ya. Amin. Kita harus berkata tidak. Tiap kata ada godaan dari iblis ya. Iya. Nah, adik-adik kita menyanyikan lagu berani tampil beda. Saat iblis menggoda kita, kita katakan tidak dalam nama Yesus. Oke. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, Tuhan terima kasih pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami rindu Tuhan, biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, Rosso, saya takut, Rosso. Kenapa Rosso harus takut? Kan anak Tuhan harus tampil berani, tampil beda. Oh iya, betul. Karena ada Tuhan Yesus ya, Rosso ya. Jadi kita tidak perlu takut. Dimanapun kita berada, ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga. Nah, kita akan pujian ini, Rosso, sambil membawa kita ke dalam firman Tuhan. Jangan kamu takut. Jangan
mendengarkan persembahan pujian dari teman kita. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to He belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Lase Emily senang sekali bisa menyapa lagi adik-adik walaupun kita ada di rumah masing-masing. Saat ini Lase Emily akan bercerita kepada adik-adik di kelas menengah. Nah, sebelum Lase bercerita, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, berkati Lase Emily yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Berikan hikmat, berikan kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan akan menolong untuk dapat memahami, mengerti apa yang Lase Emily ingin sampaikan. Dan biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami dapat belajar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengasihi kami di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, adik-adik, saat ini Lase akan bercerita dari firman Tuhan yang Lase ambil dari kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Judulnya Lazarus dibangkitkan. Nah, adik-adik sebentar kalau adik-adik selesai sekolah minggu bisa membaca firman Tuhan ini ya. Jadi Lase ceritakan dulu firman Tuhan tentang Lazarus dibangkitkan. Lazarus adalah seorang sahabat Tuhan Yesus yang tinggal di daerah Betania. Lazarus mempunyai dua saudara perempuan yang bernama Marta dan Maria. Jadi Lazarus dan adiknya kedua perempuan ini adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya. Pada suatu saat Lazarus jatuh sakit dan kedua saudara perempuannya memberikan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Nah, Tuhan Yesus kemudian berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Walaupun Tuhan Yesus sangat mengasihi Lazarus dan saudara-saudaranya, tetapi Dia tidak langsung menghampiri, tidak langsung datang ke Betania untuk menjenguk Lazarus, tetapi Dia tinggal lagi selama 2 hari di tempat dia berada. Setelah 2 hari, Dia kemudian mengajak murid-muridnya saat itu untuk berangkat ke tempat Lazarus, karena dia mendengar bahwa Lazarus telah meninggal dunia. Setelah perjalanan Tuhan Yesus, setelah akan dekat dari kota Betania, pada saat Marta mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke Betania, dia kemudian pergi menghampiri Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Lazarus tidak akan mati.
Tetapi sekarang aku yakin bahwa apapun yang engkau minta kepada Allah, Dia akan mendengarkannya. Dan Yesus berkata kepada Marta bahwa saudaramu Lazarus akan dibangkitkan. Setelah mendengar itu, Marta kembali menjawab Tuhan Yesus, betul Tuhan, Lazarus akan bangkit pada saat semua orang dibangkitkan, yaitu pada akhir zaman. Tetapi Yesus menjawab Marta lagi, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Lalu Marta pergi menyampaikan kepada Maria saudaranya bahwa Yesus sudah ada di Betania. Dan Maria kemudian segera berangkat ke tempat Tuhan Yesus, di mana dia menjumpai Marta saat itu. Dan dia kembali tersungkur kepada Tuhan Yesus dan berkata seperti apa yang dikatakan Marta sebelumnya, bahwa Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Dan Maria menangis karena terlalu sedih. Yesus yang melihat kesedihan Maria juga ikut menangis karena Dia sangat mengasihi Lazarus dan saudara-saudaranya. Yesus berkata kepada mereka, di manakah engkau membaringkan dia, saudaraku, sahabatku Lazarus itu? Kemudian mereka mengajak Yesus ke tempat di mana Lazarus dikuburkan. Orang-orang Yahudi yang melihat Tuhan Yesus menangis, mereka berkata bahwa lihatlah, dia sangat mengasihi Lazarus. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak akan mati? Maka Yesus kembali merasakan kesedihan dan ia kemudian pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Dan kata Yesus, angkat batu itu. Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, dia sudah bau. Dia sudah 4 hari mati. Kemudian Yesus menjawab kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, dia kemudian berseru, Lazarus, marilah keluar. Nah, adik-adik, orang yang sudah mati selama 4 hari di dalam kubur itu keluar dengan kain kafan yang masih terikat pada kepala dan tangan serta kakinya. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, bukalah kain kafan itu dan biarkan ia pergi. Nah, adik-adik, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang sangat mengasihi Lazarus sahabatnya, tetapi dia ingin agar orang-orang yang melihat kejadian saat itu percaya bahwa Tuhan Yesus memiliki mujizat dan kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati, karena dia adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini. Dia menyatakan kasih-Nya bukan hanya dengan membangkitkan Lazarus sahabatnya, tetapi dia juga menyatakan kasih-Nya kepada semua orang yang percaya kepadanya
dengan menebus dosa-dosa orang percaya, dengan memberikan nyawanya untuk disalibkan agar orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan, agar orang-orang yang dikasihinya dapat terbebas dari belenggu dosa. Siapakah orang-orang itu, adik-adik? Ya, kitalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya, memberikan dirinya, disalibkan, menebus dosa-dosa kita semua. Baiklah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan yang Losa Emily sampaikan pada saat ini kepada adik-adik kelas menengah. Dan Losa harapkan bahwa kita tetap memegang kepercayaan kita untuk mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Puji Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-31. Lalu saya bacakan ya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami telah selesai belajar firman-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih, Tuhan sangat mengasihi kami. Terlebih Tuhan sudah mengorbankan diri Tuhan untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap terus memegang teguh kepercayaan kami, untuk tetap terus setia, untuk tetap terus percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, kehidupan adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, selamat berjumpa kembali ya. Selamat hari Minggu. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kita memberikan persembahan seperti biasa. Persembahan bisa lewat transfer rekening di bawah ini atau barcode yang ada di atas ya. Kita menyanyikan lagu pujian Burung Pipit. Lebih
kami sudah selesai ibadah. Berkati supaya persembahan kami dapat berguna bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Bersyukur Engkau sudah menyertai, memimpin ibadah sekolah minggu kami hari ini dari awal sampai selesai. Biar segala yang kami lakukan melalui pujian, melalui firman-Mu, melalui persembahan kami, kiranya semuanya itu menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau berkat dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah anugerah, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami boleh ada dalam pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Juga orang tua kami yang bekerja, Engkau lah yang akan menolong, memberkati dan memberikan mereka kekuatan, kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biar Engkau saja yang menolong menyertai kehidupan kami. Kami boleh hidup dalam anugerah-Mu dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, hari ini ya, Loso senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama lagi ya. Nah, Loso akan memberikan beberapa pengumuman bagi kita semua. Nah, minggu depan itu kayaknya kita sudah mulai sil ya Loso ya, tanggal 28, 29 dan 30. Adik-adik yang sudah mendaftar ya, mari mempersiapkan diri untuk mengikuti sil ya, Loso ya. Silnya seru ya. Nah, tidak rugi buat kalian yang ikut. Nah, kemudian Loso mengucapkan selamat berlibur bagi kalian yang sudah berlibur ya. Biar kalian boleh menikmati liburan dengan baik. Tapi jangan lupa tetap beribadah walaupun libur ya, tetap beribadah adik-adik. Nah, kemudian Loso tetap mengingatkan memilih altar dan proyek ketaatan silahkan terus dilakukan, dikerjakan bersama mama papa di rumah, menolong kalian untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu saja pengumuman kita ya Loso hari ini. Kita bersyukur. Terima kasih buat adik-adik yang sudah melayani juga. Tuhan memberkati kalian. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu.